Oke, halo semuanya, para siswa, orang tua, dan juga para guru. Siap-siap ya, karena ada peraturan baru dari pemerintah yang bakal mengubah peta ujian nasional di Indonesia. Namanya Tes Kemampuan Akademik, atau kita sebut aja TKA. Ini bukan cuma ujian biasa loh, ini adalah standar baru yang bakal jadi potret pendidikan kita ke depannya. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya ini semua buat kita? Jadi, TKA ini sebenarnya apa sih? Bakal nambahin beban siswa, atau justru bikin sistemnya jadi lebih adil? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini pasti lagi ada di kepala kalian kan? Tenang, di sini kita nggak akan bahas birokrasi yang bikin pusing. Kita bakal langsung ke intinya, langsung dari dokumen resminya, supaya kalian semua paham betul apa dampaknya. Biar gampang dicerna, kita akan kupas tuntas soal TKA ini satu persatu. Kita mulai dari definisinya, terus kita cari tahu siapa aja yang wajib ikut, habis itu kita lihat proses daftar dan ujiannya yang ternyata cukup rinci, dan terakhir kita bongkar siapa aja yang megang kendali dan apa arti dari hasil tes yang nanti kalian terima. Udah siap? Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertanyaan yang paling fundamental. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tes kemampuan akademik atau TKA ini? Kalau kita lihat dari aturannya, TKA itu adalah tes nasional yang terstandar. Maksudnya apa sih? Artinya soal cara menilai sampai waktunya itu sama buat semua siswa di seluruh Indonesia. Tujuannya objektif, jadi benar-benar mau memotret kemampuan akademik siswa secara adil, nggak peduli dia dari sekolah mana. Jadi misi besarnya apa di balik ini semua? Gampangnya pemerintah ingin menciptakan kesetaraan. Idenya gini, dengan adanya penilaian yang objektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan, setiap siswa itu punya panggung yang sama untuk nunjukin kemampuannya. Ini adalah usaha biar kualitas pendidikan itu merata, nggak cuma bagus di kota-kota besar aja. Oke, kita udah paham TK itu apa dan tujuannya buat apa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa aja nih yang harus siap-siap buat menghadapi tes ini? Sederhananya gini, TKA ini sasarannya adalah siswa-siswa di akhir setiap jenjang pendidikan. Jadi ada anak kelas 6 SD, kelas 9 SMP, sampai kelas 12 atau bahkan kelas 13 buat SMK. Dan yang menarik, ini nggak cuma buat sekolah formal loh, teman-teman yang ikut jalur paket A, B, dan C juga ikutan. Ini nunjukin kalau TKA dirancang buat mencakup semua jalur pendidikan. Dan ada satu syarat penting yang harus dicatat. Tes ini khusus buat siswa di semester akhir. Kenapa gitu? Soalnya, TKA ini didesain untuk mengukur hasil belajar selama satu jenjang penuh, entah itu SD, SMP, atau SMA SMK. Jadi ini kayak potret akhir dari perjalanan belajar kalian sebelum loncat ke jenjang berikutnya. Baik, kita udah tahu siapa aja pesertanya. Sekarang, pertanyaannya, gimana sih prosesnya? Dari mulai daftar sampai hari H ujian, ribet nggak ya? Yuk, kita pecah jadi panduan yang jelas langkah demi langkah. Jadi, prosesnya itu dimulai dari kalian sendiri. Pertama, kalian dan orang tua harus isi surat pernyataan. Terus, kasih foto digital ke sekolah. Nah, langkah ketiga ini penting banget nih. Kalian harus cek dan verifikasi data diri di daftar nominasi sementara atau DNS. Jangan sampai ada salah ketik nama atau data lain ya. Kalau semua udah beres, baru deh kalian dapat kartu peserta resmi. Persiapannya juga terjadwal rapi loh. Coba lihat lini masa ini. 3 bulan sebelum ujian, jadwal resminya keluar. Sebulan sebelum hari H, sekolah udah harus siapin semua teknisnya. Nanti juga bakal ada simulasi dan gladi bersih. Jadi kalian bisa coba-coba sistemnya dulu biar gak kaget. Dan puncaknya, kartu login final itu baru dicetak H-1 sebelum ujian, demi keamanan. Semuanya udah diatur. Terus pas ujiannya nanti kayak gimana? Nah, ini ada bedanya nih antar jenjang. Buat anak SD dan SMP, tesnya lebih singkat, cuma sehari buat bahasa Indonesia dan matematika. Tapi buat anak SMA SMK, tesnya 2 hari. Hari pertama buat mapel wajib, dan di hari kedua, kalian bisa pilih 2 mata pelajaran sesuai jurusan. Ini ngasih fleksibilitas lebih buat anak SMA SMK. Nah, tes segede ini kan pastinya nggak diurus sama satu pihak aja ya. Ada rantai komando dan tanggung jawab yang bekerja di belakangnya. Yuk kita urutkan, siapa mengerjakan apa? Di paling atas, ada pemerintah pusat. Anggap aja mereka ini arsiteknya. Mereka lah yang rancang aturan mainnya, bikin soal-soal ujian skala nasional buat SMA SMK, dan mastiin seluruh sistemnya berjalan dengan baik. Turun satu level, ada pemerintah provinsi. Kalau pusat tadi arsiteknya, nah provinsi ini kayak manajer proyek di lapangan. Tugas mereka adalah mengkoordinasikan pelaksanaan buat tingkat SMA dan SMK di wilayah mereka, termasuk ngurusin logistiknya.
Terus di tingkat kabupaten dan kota, fokusnya geser nih ke jenjang SD dan SMP. Dan di sini ada satu poin yang menarik banget, ternyata mereka lah yang mengembangkan soal ujian untuk daerahnya. Artinya ada sentuhan lokal di dalam soal TKA untuk jenjang pendidikan dasar. Dan terakhir, yang jadi ujung tombaknya tentu saja adalah sekolah. Mereka lah eksekutor di garis depan. Mulai dari daftarin kalian, siapin komputer dan jaringan, sampai nyediain pengawas pas hari H. Jadi, suksesnya TKA di lapangan itu sangat bergantung pada kesiapan tiap sekolah. Oke, ujian udah selesai, akhirnya bisa napas lega. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Gimana hasilnya disajikan, dan apa artinya nilai itu buat masa depan kalian? Yuk, kita lihat babak akhirnya. Setiap peserta nanti akan dapat rapor resmi dari TKA, namanya Sertifikat Hasil TKA atau SHTKA. Anggap aja ini semacam paspor akademik kalian. Dokumen ini bisa digital, bisa juga cetak, adalah bukti resmi pencapaian kalian di tes nasional. Terus cara bacanya gimana? Hasil kalian itu nggak akan disajikan dalam bentuk angka mentah, tapi pakai 4 kategori kinerja. Istimewa, baik, memadai, dan kurang. Tujuannya bukan buat meranking, tapi lebih untuk ngasih umpan balik yang jelas, di mana sih posisi kemampuan akademik kalian saat ini. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal. TKA ini kan datang dengan janji yang besar, menciptakan pendidikan yang lebih adil dan merata. Tapi, apakah sebuah tes terstandar bisa benar-benar mewujudkan cita-cita sebesar itu? Nah, ini pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Kira-kira menurut kalian gimana? Terima kasih sudah menyimak rangkuman ini.